dosen penguji uji kinerja PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2002. Perkenalkan, nama saya Aprita SPD. Saya mahasiswi PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2002 di LPTK Universitas Palangkaraya, Kalimantan Tengah dengan nomor peserta 20150107739. Saya adalah seorang guru bahasa Indonesia di SMK Negeri 1 Kasongan, Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Pada kesempatan ini, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Daljak kategori 1 gelombang 2 tahun 2002. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktik pembelajaran yang telah saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih. Selamat pagi semua. Pagi. Apa kabar kalian? Baik. Bahasa Indonesia dengan Ibu, kita berdoa dulu. Suryadi bisa pimpin doa? Marilah teman-teman, sebelum kita memulai aktivitas hari ini, mari kita berdoa untuk agama dan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Ibu akan mengecek esensi kalian ya. Silakan absensi di grup. Berapa yang turun dan tidak turun. Berikan keterangan hadir, izin ya. Ada 2 teman kalian yang tidak hadir sepertinya karena sakit. Semoga teman kalian nanti cepat sembuh dan dapat kembali ikut belajar dengan kalian di sini. Sebelum kita mulai ke materi, kita menyanyi dulu lagu nasional dari Sabang sampai Merauke. Silakan, Carmila, bantu Ibu untuk memandu teman-temannya untuk menyanyikan lagu. Ya, silakan berdiri semua. Sampai berjalan pulang-pulang, semua menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku, tanah airku Indonesia. Berjalan pulang-pulang, semua menyambung menjadi satu. Itulah
menjunjung tanah airku Indonesia, menjunjung tanah airku Indonesia. Ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu apa? Oh ya, apa? Mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Iya. Kita mempelajari tentang artikel minggu lalu ya, tapi teorinya pada hari ini kita Ibu tugaskan kepada kalian untuk membuat sebuah proyek, yaitu artikel. Artikel apa? Artikel opini. Artikel opini yang dibuat dari opini. Opini adalah pendapat. Materi pada hari ini tentang artikel. Kalian Ibu suruh membuat nanti proyek tentang artikel. Sedangkan HD atau kompetensi dasar kita pada hari ini ada di 3.10 dan 4.10. KD 3.10 ada yang bisa bantu Ibu membacakan? Saya Bu. Ya, Mila, silakan bantu Ibu. Kompetensi dasar 3.10 mengevaluasi informasi baik fakta maupun opini dalam sebuah artikel yang dibaca. Ya. Indikator pencapaian kompetensi 3.10.1 mengidentifikasi masalah dari sebuah artikel yang dibaca. 3.10.2 mengidentifikasi fakta dari sebuah artikel yang dibaca. 3.10.3 mengidentifikasi opini dari sebuah artikel yang dibaca. 3.10.4 menganalisis kerangka penyusunan artikel, dan yang terakhir 3.10.5 menyimpulkan prosedur penyusunan sebuah opini. Oke, itu KD 3.10 yang sudah kalian pelajari minggu kemarin ya. Sedangkan untuk minggu ini keterampilannya di KD 4.10. Ada yang bisa bantu Ibu untuk membacakan? Saya Bu. Oh ya, silakan Yul. Kompetensi dasar 4.10 menyusun opini dalam bentuk artikel. Indikator pencapaian kompetensi 4.10.1 menentukan tema artikel. 4.10.2 menuliskan batas tujuan penulisan artikel. 4.10.3 menuliskan fakta yang berkaitan dengan tema. 4.10.4 menuliskan opini-opini berdasarkan fakta dalam artikel. 4.10.5 menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. 4.10.6 membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Tidak. Ini yang mau kita selesaikan, yang mau kita pelajari. Pembelajaran kita pada hari ini ada 6. Tolong dibacakan Miro. Tujuan pembelajarannya: 1. Dengan berdiskusi peserta didik dapat menentukan tema artikel dengan tepat. 2. Dengan berdiskusi peserta didik dapat menuliskan batas tujuan penulisan artikel dengan tepat. 3. Dengan berdiskusi peserta didik dapat menuliskan fakta yang berkaitan dengan tema artikel yang tepat. 4. Dengan berdiskusi peserta didik dapat menuliskan opini-opini berdasarkan fakta artikel dengan tepat. 5. Dengan berdiskusi peserta didik dapat menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu dengan tepat. 6. Dengan berdiskusi peserta didik dapat membuat kalimat simpulan berdasarkan opini dengan tepat. Siapa di sini yang pernah membuat artikel? Belum pernah Bu. Menulis artikel? Belum. Menyampaikan pendapat kepada temannya? Menyampaikan fakta kepada temannya? Kalau kalian pernah secara lisan menyampaikan pendapat, menyampaikan fakta kepada teman-teman kalian, sekarang sampaikan pendapat dan fakta itu melalui sebuah tulisan. Pendapat dan fakta itu kalian tulis, kemudian dijadikan sebuah artikel. Ibu di sini memperlihatkan kepada kalian contoh
dari sebuah artikel yang ditulis dengan dosen ibunya. Ini dosen ibu di Universitas Palangkaraya, Ibu Misnawati dan Profesor Petrus Purwadi. Ibu dan bapak ini merupakan dosen PBSID sampai sekarang dan mereka aktif menulis artikel di media massa. Jadi bisa kalian lihat nanti di media massa, kalian akan temukan artikel-artikel yang ditulis oleh beliau-beliau ini. Ini tulisan artikel yang ibu buat kemarin bersama mereka beliau, yaitu kajian semiotik pertunjukan dalam performa drama Belanda Sakit Jiwa. Ini ada tulisan-tulisan artikel yang sudah ada di internet, bisa kalian lihat. Ya, ini contoh ya, biar kalian lihat gimana sih Bu sebenarnya artikel itu kalau sudah dipublikasi di internet. Kemudian kalau di internet itu apa sih hasilnya Bu? Hasil di internet itu kalian bisa mendapatkan penghasilan ya di saat artikel kalian itu banyak dibaca oleh pengunjung. Cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan kita pada hari ini. Siapa yang bisa membacakannya untuk Ibu? Saya Bu. Ya, oke, silakan. Cakupan materi dan kegiatan yang akan dilakukan. 1. Menentukan tema artikel. 2. Menuliskan batas tujuan penulisan artikel. 3. Menuliskan fakta yang berkaitan dengan tema artikel. 4. Menuliskan opini-opini berdasarkan fakta dalam artikel. 5. Menyusun opini-opini dan fakta menjadi artikel padu. 6. Membuat kalimat simpulan berdasarkan opini. Yang 7. terakhir. Mempresentasikan dan menanggapi artikel yang telah ditulis. Ini adalah cakupan materi dan kegiatan yang akan kita lakukan pada hari ini. Nanti kalian akan menentukan tema artikelnya apa, kemudian tujuan batasan, karena harus ada batasannya. Kalau kalian tidak menentukan batasannya, nanti tulisan kalian akan ke sana kemari, tidak ada tujuannya, harus ada batasannya. Kemudian kalian menuliskan fakta. Kita berbicara, kita menyampaikan pendapat itu memang harus berdasarkan sebuah fakta. Jadi pendapat yang kalian tulis nanti itu ada berdasarkan fakta. Kemudian yang keempat, menuliskan opini-opini atau pendapat-pendapat kalian. Yang kelima, menyusun opini dan fakta itu menjadi artikel yang padu. Maksudnya yang padu itu selaras. Misalnya faktanya tentang sampah, ya opininya tentang sampah. Jangan nanti faktanya tentang sampah, opininya tentang banjir. Kemudian kalian bisa membuat kalimat simpulan. Kalimat simpulan itu kesimpulan dari apa yang kalian tulis. Kemudian yang ketujuh, mempresentasikan dan menanggapi artikel yang telah ditulis. Nanti kalian akan berkelompok untuk mempresentasi artikel kalian nanti di depan. Oke. Pada hari ini penilaian yang akan Ibu lakukan yaitu ada 2. Yang pertama yaitu penilaian pengetahuan. Akan Ibu lakukan dengan cara pretest dan post-test nanti. Pada pretest nanti Ibu akan memberikan 5 soal pilihan ganda di Google Prompt. Tautannya akan Ibu bagikan di grup kelas kita. Kemudian Ibu akan memberikan penilaian keterampilan. Penilaian keterampilan ini Ibu nilai dari presentasi dan nilai proyek yang kalian buat nanti. Bagaimana kalian berdiskusi dengan teman kalian, bagaimana kalian mempresentasinya di depan, dan bagaimana hasil dari artikel yang kalian tulis. Oke, untuk yang pertama, Ibu akan melaksanakan pretest. Tautannya sudah Ibu bagikan di grup kelas. Silakan dibuka dan dijawab. Sudah semua? Sudah Bu. Oke, kita lihat hasilnya. Ini pretest yang sudah Ibu berikan kepada kalian, yang ada kopinya, yang ada tulisan
penulisannya itu ya, sudah dibuka tadi di Cindy 80, Okta 70, Ibnu 70, Suryadi 80, Bayu 70, Mila 80, Yulia 80, Maya 90, Mira 70, Nurma 80, Iin 70, Salsa 90, Nopi 80, Rizka 70, Romiati 70, Mona Lisa 80. Ini masih ada yang di KKN ya, masih ada nilai 70. Ya, ini masih nilai pretest. Jadi nanti akan Ibu berikan nilai post-testnya lagi. Bagaimana kalian memahami atau tidak materi untuk hari ini itu terlihat di post-testnya nanti. Oke, untuk selanjutnya karena kita membuat sebuah proyek, jadi berarti kalian harus berkelompok. Untuk berkelompok enggak Ibu suruh untuk memilih sendiri ya, tetapi Ibu meminta kalian dari ujung berhitung 1 sampai 4. Nomor 1 akan bergabung dengan nomor 1, nomor 2 juga bergabung dengan nomor 2, nomor 3 bergabung dengan nomor 3, dan nomor 4 juga bergabung dengan nomor 4. Oke, dari ujung 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4 ya. Oke, silakan untuk bergabung nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, dan nomor 3 dengan nomor 3, nomor 4 juga dengan nomor 4. Oke, sudah berkelompok? Sudah. Berkelompok semua. Ibu akan mengingatkan materi minggu kemarin tentang artikel dan tujuan dari artikel. Ada yang tahu apa itu artikel? Saya, Bu. Ya, Mil. Artikel adalah sebuah tulisan tentang suatu masalah, termasuk pendapat dan keyakinan penulis terhadap masalah yang disajikan. Artikel itu pasti mempunyai tujuan. Kenapa ditulis? Apa tujuan dari artikel? Saya, Bu. Ya, silakan. Artikel bertujuan untuk meyakinkan, mendidik, atau menghibur pembaca. Di dalam artikel juga dapat kalian temukan fakta dan opini. Oke, itu tujuan dari artikel. Yang pertama untuk meyakinkan, untuk mendidik, untuk menghibur pembaca. Di dalam artikel itu ada fakta dan opini. Apa itu fakta? Miro? Fakta adalah kenyataan atau peristiwa yang benar-benar ada atau terjadi. Fakta biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, kapan, di mana, atau berapa. Ya, itu adalah fakta. Sedangkan opini. Suryadi. Ya, Suryadi, ya, silakan. Opini adalah pendapat, pikiran, atau pendirian seseorang terhadap sesuatu. Opini biasanya dapat menjawab pertanyaan bagaimana dan mengapa. Iya, itu opini ya. Bagaimana kita melakukannya? Mengapa kita melakukannya? Itu opini. Sedangkan fakta itu pasti. Apa yang kamu lakukan? Pasti bisa dijawab. Karena memang apa yang dilakukan itulah jawabannya. Kemudian siapa? Itu ada orangnya. Siapa yang melakukannya? Kemudian kapan? Kapan itu menyatakan waktu. Di mana? Menyatakan tempat. Berapa? Jumlah. Oke, sekarang Ibu akan menayangkan sebuah video tentang tips membuat artikel opini. Bisa kita saksikan bersama. Banyak produk dari public relation yang ikut jurnalistik dihasilkan dari aktivitas mereka. Contohnya adalah artikel. Banyak pula jenis-jenis artikel yang perlu kita ketahui agar kita tidak salah saat kita membuatnya di kemudian hari. Kali ini kita hanya akan membahas salah satu jenisnya, yaitu artikel opini. Mari kita membahas artikel opini secara mendalam dalam video kita kali ini. Rapatkan self-comment, kosongkan pikiran, and let's go. Apa itu opini? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, opini adalah pendapat atau pendirian. Lalu, apa isu artikel opini? Artikel opini adalah karya jurnalistik yang di dalamnya memuat pandangan, pendapat, atau pikiran seseorang yang diuraikan dalam bentuk artikel. Dan dalam membuatnya lebih mengedepankan pada pendapat dengan didukung oleh fakta.
Artikel sendiri adalah sesuatu karya tulis yang berisi gagasan atau fakta yang memujuk atau mendidik pembacanya. Artikel ini datang dari sebuah kejadian atau isu yang masih hangat diperbincangkan di masyarakat, namun harus tetap didasari oleh beberapa fakta yang kredibel. Kita sulit membedakan mana artikel biasa dengan artikel opini. Tapi jangan khawatir, ada beberapa ciri umum yang bisa kita lihat dalam artikel opini. Agar kalian tidak bingung, berikut ciri-ciri artikel opini dan mari kita simak. Yang pertama datang dari kejadian yang aktual, yang artinya permasalahan harus benar sesuai dengan fakta dan memang terjadi dan masih menjadi perbincangan di antara masyarakat. Yang kedua, penulisan artikel itu deduktif look. Yang ketiga, artikel opini biasanya bersifat subjektif, yaitu dibuat berdasarkan asumsi dari pihak tertentu, tetapi kesimpulannya merujuk menggunakan data dan fakta. Jika kita melihat artikel opini yang dimuat di media masa sekarang ini, umumnya artikel opini dibagi menjadi dua. Pertama adalah artikel opini khusus. Artikel ini dibuat oleh orang dari luar media atau orang dari dalam media. Yang kedua yaitu artikel opini umum. Artikel ini dibuat oleh masyarakat umum dengan mengirimkannya ke media untuk dipublikasi. Menulis artikel opini dengan tema yang tidak terlalu berat biasanya akan lebih mudah kita membuatnya. Kamu hanya perlu menentukan topik, analisis seperti apa yang akan kamu gunakan, dan merangkai hal tersebut menjadi sebuah alur artikel yang menarik. Jika kamu sudah semakin mahir, kamu bisa menaikkan tantangan untuk penulisan artikel yang sedikit berat sesuai bidangmu. Dan berikut beberapa tips menulis artikel opini agar memudahkan kamu dalam menulis artikel opini di kemudian hari. Simak ya. Yang pertama, tentukan topik yang menarik. Setelah mendapatkan ide, maka tentukan topik yang menarik untuk artikel. Dalam memilih sebuah topik, usahakan selain memilih topik yang menarik, pilih juga topik yang informatif dan edukatif bagi pembaca. Yang kedua, menentukan judul artikel. Judul adalah menentu apakah artikel kita akan dibaca atau tidak oleh netizen. Sebaik apapun kesan artikel, tidak akan berguna jika salah mencantumkan judul. Judul yang baik adalah terhadap hal seperti ini jarang dilakukan karena tambah terlalu panjang dan tidak dapat memikat para pembaca. Yang ketiga, buka dengan kalimat yang menarik. Kalimat pembuka pada artikel jangan terlalu panjang. Sisipkan pertanyaan yang membuat pembaca menjadi penasaran. Tulislah kalimat awal yang membuat pembaca penasaran karena ini dapat menarik pembaca untuk membaca artikel kita nanti. Yang keempat, pasang gambar yang menarik. Gambar membuat artikel berwarna sehingga dapat mengurangi kejenuhan pembaca. Gambar pada artikel harus disesuaikan dengan isi. Yang terakhir, tutup artikel dengan kalimat berkesan. Ketika kita membuat kalimat pembuka yang menarik, maka kita akan membuat kalimat penutup yang berkesan untuk membaca. Jika di awal memberikan sebuah pertanyaan, maka di akhir artikel dapat memberikan sebuah jawaban. Jika di awal memberikan sebuah penjelasan, maka akhiri dengan sebuah pertanyaan. Oke, selesai video. Artikel khusus itu ditulis oleh orang yang di luar dan yang di dalam media itu. Maksudnya orang yang di dalam yang di kantornya yang menulis artikel itu. Sedangkan artikel umum itu adalah artikel yang ditulis oleh orang umum, masyarakat umum yang bisa menulis dan mengirimkan kepada media. Itu maksudnya ya. Oke, lanjut. Tapi walaupun kalian menulis artikel umum, jangan lupa kalian menulis sebuah artikel itu berdasarkan fakta. Ya, Bu. Yang harus diingat apalagi dalam menulis artikel. Ya, apa Bayu? Menggunakan kalimat pembuka yang menarik. Menggunakan kalimat pembuka yang menarik. Kenapa harus menarik? Untuk menarik minat pembaca. Iya, kalimat pembuka yang harus menarik itu sebagai penentu artikel kita nanti dibaca atau tidak. Kalian aja misalnya membacakan sebuah iklan lewat. Di saat iklannya itu dengan kalimat yang menarik, kalian akan lihat penasaran. Apa itu? Kalian akan membaca tips di dalam artikel itu muncul tips mempercantik diri. Kalian pasti, wih, asik sepertinya. Saya akan membacakannya. Pasti akan tergoda dengan kalimat awal, kalimat pembuka yang menarik itu. Otomatis di sini kan banyak yang perempuan-perempuannya, jadi kalian pasti akan tergoda kalau kalimat pembukanya itu tentang kosmetik, tentang
mempercantik diri, membuang jerawat, itu pasti kalian lebih suka. Jadi itu maksudnya kalimat kenapa? Kalimat awal itu harus menarik. Menarik peminat pembaca. Selain menarik peminat pembaca, kalian juga akan menarik pembaca itu untuk membaca artikel kalian itu lagi nantinya. Mereka akan memikirkan channel ini, artikel ini bagus loh, asik loh untuk dibaca. Nanti dicari lagi mau membaca. Nah itu maksudnya. Selain menggunakan kalimat pembuka yang menarik, ayo apa lagi? Saya Bu. Ya Pak Mir. Sini. Apa sih? Menggunakan kalimat yang berkesan. Menggunakan kalimat yang berkesan. Bagaimana caranya biar kalimat artikel itu berkesan? Apa yang kita buat di dalam artikel itu? Menggunakan kalimat motivasi dan kalimat pernyataan di dalam Pertanyaan ya. Kalimat berarti kita di dalamnya itu ada kalimat motivasi dan kalimat pertanyaan. Dua hal ini apabila ada di dalam artikel akan menjadikan artikel kalian menarik. Maksudnya gimana? Motivasi itu membangun kalian. Bagaimana cara merawat rambut? Bagaimana cara merawat kulit wajah? Itu motivasi. Kemudian pertanyaan, bagaimana? Apa yang dilakukan? Apa yang dipakai? Itu pertanyaan. Jadi menarik minat pembaca untuk membaca artikel kalian itu. Artikel opini juga mempunyai struktur. Ada berapa struktur artikel opini? Saya Bu. Ya, Yulia. Ada 3 Bu. Ada 3 apa Yul? 1 pernyataan pendapat, 2 argumentasi, 3 pernyataan ulang pendapat. Iya, pernyataan pendapat itu berada di bagian mana artikel? Bagian awal. Bagian awal. Bagian apa lagi disebut? Bagian pembuka Bu. Bagian pembuka. Bagian awal dan bagian pembuka itu sama ya. Kalau di bagian awal artikel dan bagian pembuka artikel. Tentang apa? Saya Bu. Ya. Iya Mayan. tentang apa opini yang dibahas dalam artikel itu Bu. Tentang apa topik? Tentang apa topik yang dibahas dalam artikel itu? Topik tentang apa yang dibahas di dalam artikel itu? Bagaimana argumentasi itu? Itu apa? Oh ya, Novi. Argumen merupakan pandangan atau pendapat dari penulis terhadap suatu yang ada di dalam topik yang dibahasnya. Jadi bagaimana pandangan atau pendapat disampaikan? Pandangan atau pendapat di situ harus disampaikan secara logis dan benar. Logika sehingga dapat memperkuat argumen sehingga argumen itu dapat diterima oleh pembaca. Iya. Bagian terakhir dari struktur artikel opini yaitu pernyataan ulang pendapat atau penutup juga disebut dengan simpulan. Dari materi yang sudah Ibu sampaikan tadi, ada yang bertanya? Saya Bu Salsa. Ya, Salsa. Bagaimana cara menulis artikel opini, Bu? Bagaimana cara menulis artikel opini? Oke, jawabannya ada di salindia Ibu ya. Bisa Iin? Mana Iin? Ya, Iin bisa bacakan? Cara menulis artikel opini. 1. Tuliskan opini dengan hasrat yang kuat. 2. Yakin dengan argumen yang disampaikan. 3. Kemukakan argumen dengan bahasa yang logis seperti kalimat singkat, mudah dipahami, bahasa sederhana, menggunakan kalimat aktif, komunikatif, dan bahasa positif. 4. Strukturnya ditulis yang baik seperti judul, alinea pembuka, isi, dan alinea penutup. 5. Buatlah pembukaan atau lead yang menyita perhatian pembaca. 6. Tunjukkan konsistensi dalam menulis opini. 7. Tidak bersifat menggurui pembaca. Oke, cara yang pertama itu tuliskan opini dengan hasrat yang kuat. Hasrat yang kuat itu maksudnya keinginan kita untuk menulis. Kita mau menulis atau tidak? Kalau kita tidak mau menulis, kita tidak akan bisa menghasilkan
yang tidak masuk akal. Kemudian yang keempat itu adalah struktur tulisan yang baik. Ada judulnya, ada alinea pembukanya, ada isinya, ada juga alinea penutupnya. Kemudian yang kelima, buatlah pembukaan yang menyita perhatian pembaca. Tadi sudah dijelaskan pembukaannya. Cara membuat muka lebih cantik. Nah, itu kalimat pembuka yang menarik. Kemudian, tunjukkan konsistensi dalam menulis opini. Konsisten, kita selalu menulis. Tidak nanti nulis, nanti enggak lagi. Kemudian yang ketujuh, tidak bersifat menggurui pembaca. Kita maksudnya gini ya, pembaca itu tidak mau juga dia dirasakan, oh saya ini dianggap tidak tahu yang namanya wajah itu bagaimana, yang namanya jerawat itu bagaimana, jenis jerawat itu yang bagaimana, sampah itu yang bagaimana. Akhirnya pembaca itu merasa, loh sepertinya saya ini digurui, sepertinya saya ini diajari. Padahal pembaca itu mau mendapatkan sebuah informasi, menambah informasi dia. Jadi kita tidak boleh menggurui. Menulis artikel itu tidak menggurui. Maksudnya menggurui itu gitu. Kalian harus menggunakan zat ini. Kalian harus tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ya itu menggurui. Yang namanya membuat artikel otomatis kalian itu memberikan pendapat kalian. Yang baik itu bagaimana, yang salah itu bagaimana. Ya, oke. Dari materi sudah ya, memberikan LKPD ya. Oke, materi kita sudah selesai, cara menulis artikel juga sudah selesai. Sekarang akan Ibu bagikan LKPD atau lembar kerja siswa untuk kalian jawab. Di LKPD ini Ibu ada membuat beda-beda ya, ada gambarnya berbeda-beda, per kelompok beda-beda gambarnya. Nanti kalian akan mencari tema dari gambar tersebut apa, kemudian opininya apa, faktanya apa. Yang pertama itu siswa yang menyeberangi sungai dengan menggunakan tali saja, nggak ada jembatan mereka. Ini LKPD milik kelompok 1. Kemudian LKPD kelompok 2, gambarnya tentang apa ya kemarin? Ada di apa kemarin di buku paket tentang sampah. Benar, tentang sampah yang banyak di sungai. Ini LKPD kelompok 2. LKPD kelompok 3 tentang kebakaran hutan. LKPD kelompok yang keempat tentang pasar Ramadan. Ada yang puasa? Jangan dilihat di dalam gambarnya ya. Silakan. Di dalam LKPD itu ada tugas ya, ada kolom tugas. Ada kolom tugas untuk membuat yang pertama temanya, kemudian faktanya, kemudian opini, pendapat dan simpulan. Silakan untuk di
ini benar-benar benar orang membuang sampah sembarangan? Iya. Ya oke, nanti kita bisa bikin opini ya. Silakan lanjutkan. Apa yang lanjutkan? Pendapat kalian sudah berempat ya, sudah membuat pendapat semua. Ya panjang-panjang ya pendapat kalian. Bagus. Pendapat kalian tentang kebakaran hutan bagus nggak? Banyak yang mengalami kerugian ya akibat dari pembakaran hutan. Ada sudah kalian buat opininya juga. Ya bagus. Silahkan kalian buat simpulannya lagi dari opini yang kalian dapatkan. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Ya, jangan ketawa lah. Itu nah masalahnya bahwa kelompok terakhir, kelompok apa yang ditanyakan? Kesimpulannya Bu. Kesimpulan dari tema tentang apa nih? Pasar Ramadan. Iya Bu. Tentang pasar Ramadan, ada foto-foto Ramadannya, faktanya benar ya. Kalau faktanya pasar Ramadan itu memang ada pada selama bulan Ramadan. Opininya juga sudah banyak ya. Orang berkumpul, kemudian parkiran penuh, itu faktanya ya, yang sudah kalian tulis. Kesimpulannya pasar Ramadan itu dibuka pada bulan Ramadan, kemudian yang dijual itu banyak kue-kue dan makanan yang biasanya tidak ditemui pada hari biasa. Bagus, sudah kesimpulannya bisa ditulis menjadi sebuah artikel yang padu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Udah. Yuk kelompok 2 siap. Salah. Apa yang salah? Ya udah. Pintar. Yuk. Ya. Sudah selesai? Sudah. Ya, sekarang kita presentasikan di depan. Kelompok mana yang sudah selesai? Kami Bu. Saya sudah Bu. Kami dari kelompok 1 mempresentasikan hasil proyek artikel opini kami. Yuk dibacakan faktanya apa? Fakta mengenai gambar tersebut, jembatan gantung pada gambar berada di kampung seberang Mustari, Desa Cicaringin. Kabupaten Lebak, Banten. Udah. Ya, sekarang opininya. Opini yang pertama apa? Cindy ada. Cindy gantian lagi. Cindy nggak lihat. Opini pertama, sekolah adalah tempat menuntut ilmu, namun tidak semua ilmu didapatkan di sekolah. Ilmu bisa juga kita dapatkan dari kejadian, baik itu kejadian buruk maupun kejadian baik. Ya, yuk. Yang pegangnya bisa baca. Jujur ini nggak bukat, biarin aja. Opini 2. Dari gambar tersebut kita dapat menarik kesimpulan bahwa kurangnya kepedulian masyarakat terhadap keselamatan anak sekolah. Keselamatan anak sekolah yang membiarkan mereka menyeberang jembatan gantung yang tidak layak lokal. Dari kelompok lain ada yang ingin ditanyakan? Ada Bu. Dari mana kalian memperoleh fakta artikel kalian? Kami dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Kami memperoleh fakta untuk mendukung penulisan artikel kami dari internet karena di daerah terdekat belum kami temukan kejadiannya. Kesimpulan, artikel yang kami Dari semua kelompok 1, 2, 3, dan 4. Sekarang kita memberikan simpulan dari materi kita pada hari ini. Ada yang bisa memberikan simpulan untuk itu? Saya Bu. Ya.
Kesimpulan pembelajaran kita hari ini adalah artikel merupakan jenis tulisan yang berisi pendapat, gagasan, pikiran, atau kritik terhadap persoalan di masyarakat. Biasanya ditulis dengan bahasa ilmiah tertulis. Bagus, terima kasih. Sekarang kesimpulan yang kedua. Ya. Terdapat 3 struktur utama dari artikel opini, yaitu struktur, argumentasi, dan bahasa. Isi artikel bisa mempengaruhi dan bermanfaat bagi pembaca. Oke, ada 2 kesimpulan yang sudah diberikan teman kalian tadi. Sekarang Ibu akan memberikan post-test kepada kalian untuk menentukan materi yang sudah Ibu sampaikan itu sudah kalian mengerti atau belum. Proyek yang kalian buat itu sudah kalian pahami atau belum. Ibu akan memberikan post-test kepada kalian. Silakan gawainya untuk dibuka. Silakan, sudah Ibu bagikan ke grup. Bu beri waktu 5 menit untuk menjawab post-testnya. Sudah semua? Sudah, Bu. Bagikan tadi sudah kalian kerjakan juga. Nah, ini lembaran post-testnya, lembar depan post-testnya. Sebelum soal ada 5 pertanyaan di situ. Ini hasilnya. Sini 100, Okta 100, Ibnu 100, Suryadi masih 90. Tapi sudah naik ya Suryadi ya. Kemudian Gilang, Bayu 100, Bayu 100, Bayu. Kenapa ya? Mila 100, Julia 100, Maya 100, Miro masih 90 ya. Tadi salah pencet. Enggak ya. Norma 100, Indah Yati 100, Salsa 100, Novi 90 masih ya. Kenapa Nor? Naik tadi, Bu. Naik. Oh iya, naik ya. Yati, Mona Lisa ya. Walaupun tidak 100 tapi sudah naik. Berarti ada tingkat kenaikan dari pretest yang sudah kalian lakukan tadi. Di post-test kalian sudah mendapatkan nilai yang lebih tinggi. Oke, materi kita hari ini sudah selesai. Materi minggu depan yaitu tentang menilai karya melalui kritik dan esai. Jadi kita tidak mempelajari tentang artikel lagi karena kalian sudah membuat proyeknya tadi. Itu adalah keterampilan kalian yang sudah berada di akhir pembelajaran tentang artikel. Jadi kita nanti minggu depan mempelajari tentang kritik dan esai lagi. Oke, tadi kita mengawali pembelajaran dengan doa. Berarti kita juga mengakhiri pembelajaran dengan doa. Siapa yang bisa bantu Ibu? Saya, Bu. Ya, silakan. Baik teman-teman, sebelum mengakhiri aktivitas kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai.